Ini banjir simpati setelah blak-blakan sebut baru bisa makan apel setelah bekerja di Malaysia. Oh, kok bisa ya? Halo Indonesia, Malaysia, korang tahu tak? Kalau kita pergi Malaysia ataupun kita kerja di Malaysia, semua makanan kita boleh makan. Wow. Buah-buahan terutama. Mantap. Tak dapat dipungkiri, setiap orang tentunya ingin memiliki kehidupan yang layak dan berkecukupan. Maka dari itu, tak jarang orang-orang memilih untuk pergi merantau demi mencukupi kebutuhannya. Sama halnya dengan pria asal Medan, Indonesia ini yang berusaha mencari uang dengan bekerja ke Malaysia. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di sini saya ingin mengajak kalian untuk bersama-sama reaction nih, salah satu TKI di Malaysia baru di Malaysia bisa makan apel utuh. Entah makan apa, saya nggak paham. Pokoknya baru kalau nggak kerja ke Malaysia mungkin nggak bisa lakukan hal ini teman-teman ya. Wow, mantap. Ini cerita daripada salah satu TKI di Malaysia. Oke, seperti videonya, jom kita play bersama. Let's go. 3. Pria ini banjir simpati setelah blak-blakan sebut baru bisa makan apel setelah bekerja di Malaysia. Oh, kok bisa ya? Halo Indonesia, Malaysia, korang tahu tak? Kalau kita pergi Malaysia ataupun kita kerja di Malaysia, semua makanan kita boleh makan. Wow. Buah-buahan terutama. Mantap. Tak dapat dipungkiri, setiap orang tentunya ingin memiliki kehidupan yang layak dan berkecukupan. Maka dari itu, tak jarang orang-orang memilih untuk pergi merantau demi mencukupi kebutuhannya. Sama halnya dengan pria asal Medan, Indonesia ini yang berusaha mencari uang dengan bekerja ke Malaysia. Wow. Melansir dari Lobak Merah, Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022, pria yang diketahui bernama Roy Amor membagikan kisahnya lewat TikTok, sambil menikmati sebiji apel. Hal yang menjadi sorotan adalah saat pria itu menceritakan soal kehidupannya selama di Indonesia yang kesulitan membeli makanan apapun. Oh, ceritanya Abang Roy ini selama tinggal di Indonesia, selama berada di Indonesia sebelum merantau ke Malaysia, kakak ini atau adik lah saya panggilnya, memang nggak punya uang, kesulitan buat cari makan, buat makan ini, buat makan itu. Tapi setelah kerja ke Malaysia, dapat gaji di Malaysia, bisalah. Gila, berubah total ya hidupnya ya. Sebagaimana yang kita Masya tahu, mata uang Malaysia memang nilainya lebih tinggi Betul. jika dibandingkan dengan Indonesia. Betul sekali. Roy Betul. berkata, kalau di Malaysia dia bisa makan macam-macam, tapi di kampung halamannya agak terbatas. Dia mencontohkan apel yang sedang dia makan, sangat menyayat hati ketika dia menjelaskan saat dia di Indonesia, dia tidak pernah membeli apel. Jika ibunya membawanya pulang sebuah apel, maka akan dipotong kecil-kecil untuk dibagikan kepada keluarga. Pilunya lagi, Roy bercerita jika di tempat tinggalnya, ia akan memakan apel yang telah dipotong menjadi 4-6 bagian. Saat bekerja di Malaysia lah, ia baru bisa makan satu apel utuh. Dalam video tersebut tampak Roy sangat menikmati buah tersebut. Dalam waktu 2 hari, video ini sudah mendapat total 214k views. Rata-rata netizen berkomentar kalau dirinya sampai menitikkan air mata karena mendengar cerita pemuda ini. Masya Allah. Tetapi, banyak juga dari mereka yang turut memberikan doa baik. Semoga sukses ya adiknya ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ya lanjut. Daripada bikin informasi hoak, nggak ada manfaatnya, jadi saya bikin informasi sejujur-jujurnya. Ayo mas, gimana mas? Ya tergantung ya, ada juga memang di luar sana yang gajinya katakanlah tinggi-tinggi lah. Oh, tapi mereka sudah punya skill mas ya? Ya itu kalau ikut company macam itu. Kalau ikut company memang rata-rata gajinya agak rendah ya. Nah kalau kerja luar, Kalau ikut borong sendiri mahal gitu ya. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman di TikToker, lah ini masnya pun juga
bikin sayur kelor ini, soalnya dia punya gajian juga nggak begitu tinggi. Lah, untuk Makanya gajian basic itu memang rata-rata 1.800 teman-teman. Itu pun Oh. lumayan tinggi loh, kadang-kadang ada yang 1.600 untuk kuliahan. basicnya loh. Ya, kalau untuk borongan itu sudah lain. Jadi buat teman-teman yang kalau mau pergi ke Malaysia ya pikir-pikir dulu lah, kalau di Indonesia sudah ada pekerjaan enak. Ingat, jadi TKI ilegal itu nggak enak. Betul. Jangan teriming-iming. Betul. Wah, gaji TKI ilegal 15 juta, 20 juta itu resikonya besar. Resiko besar nggak Mas jadi TKI ilegal di Malaysia? Resiko besar. Resiko besar ya. Betul teman-teman ya. Tidak usah terkecoh iming-iming ya. Mending kita berangkat ke Malaysia menggunakan dokumen lengkap. Karena ngurus visa per tahunnya itu cuma 2.000. Dipotong 2.000 ringgit per tahun teman-teman gajinya. Sedangkan per bulan bisa sampai 2.500 sampai 3.000 ringgit. Bisa lah. Jangan memaksakan diri berangkat ke Malaysia secara ilegal. Gak enak. Sumpah. Itu saran teman-teman. Besar gaji di Malaysia nih. Jauh lebih besar daripada Indonesia loh. Teman-teman, jadi untuk yang mau masuk Malaysia tidak usah terkecoh iming-iming gaji Betul, besar. betul, Oke, betul. cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ini dengan siapa nih namanya? Dengan Pak Wawan Pak Wawan Pulau Beras dari Pulau Oh. Pedas, Lombok. Oh, dari Lombok. Pak Wawan boleh cerita sedikit gimana cerita singkatnya dulu bisa join PTBS? Ya ceritanya orang yang mengprospek atau menginformasikan ke Pak Wawan, boleh silakan dibagi kiat-kiatnya. pertama kali waktu saya masih menjadi TKI aktif di Malaysia, tiba-tiba ada seorang anak muda yang bernama Mas Nur Sahadi dari NTB juga. Waktu itu beliau gabung, dikenali oleh sponsornya. Ceritanya waktu itu dia masih kuliah di Surabaya, tiba-tiba dia ngechat saya, terus langsung dia minta nomor WA, saya kasih, langsung video call. Terus di prospek saya ada peluang hak usaha bisnis yang bagus di Indonesia, namanya PTBS Bandung. Tujuannya untuk membantu umat keluar dari hutang dan riba, dan tidak ada tutup poin dan tidak diwajibkan untuk belanja ulang, dan cepat untuk dapat motor, mobil, bahkan sampai Wow. 1 miliar itu. Nah, terus saya langsung gabung dan saya pun merospek seperti itu juga, dan nggak ada ilmunya yang lain gitu. Tapi dengan cara itu Tapi pun dengan cara itu tembus mobil ya. tembus mobil gitu. Wish. Dahsyat kan, luar biasa. Dahsyat. Benar-benar penyampaiannya itu natural banget ya. Natural, sederhana, Sederhana, mudah dicerna. mudah dicerna. Ada bisnis bagus, PTBS Bandung. Tujuannya bantu umat lunas hutang bebas riba. Terus gimana lagi? Terus tidak diwajibkan Tidak untuk diwajibkan belanja ulang. tidak ada tutup Tidak poin, ada tutup poin. dan bisa cepat mendapatkan Dan bisa motor, cepat. mobil, bahkan sampai rumah 1 miliar. Wow. Caranya Ini bisnis apa ya? cerita-cerita. Cerita Dulu dari di Malaysia dulu. mobil itu dapat gaji harian, dapat gaji mingguan, bahkan gaji bulanan gitu. Cuman itu aja. Cuman itu Sebelum sukses di Indonesia pernah menjadi TKI berarti beliau yang merantau ke Malaysia daripada daerah Lombok NTB, Nusa Tenggara Barat, berasal dari Lombok. Jadi beliau ini sebelum sukses di Indonesia memang sudah punya skill dan pengalaman bekerja di Malaysia teman-teman ya. aja. Gas kan. Oke, mantap Oke, mantap. siap. Tapi dapat mobil ya? Udah dapat. Dalam waktu singkat. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih nih Pak Wan. Siap. Mantap. Lebih suka kerja di Malaysia daripada di Indonesia. Kok bisa ya kita lebih suka kerja di Malaysia ini daripada di Indonesia? Terutamanya di kebun sawit ya. Gini teman-teman, Oke, lanjut. kalau Maaf, menurut teman. saya Lampu mati. di Malaysia itu mungkin gajinya lebih besar. Betul, sangat betul. Bukan mungkin, betul. Kemudian peraturannya tidak seperti peraturan di Indonesia ya teman-teman. Syarat untuk masuk bekerja. Kalau di Malaysia kebanyakan kebun pribadi ya teman-teman, peraturannya itu bebas. Nggak terlalu menekan kita yang kerja ya teman-teman. Betul. Lihat seperti saya nih teman-teman, nih kawasan saya ini.
pelepahnya bebas sembarangan ya teman-teman. Nah, mungkin itu penyebabnya juga kita lebih suka kerja di Indonesia ya teman-teman. Di Malaysia maksudnya. Gajinya juga mungkin 2 kali lipat ya dibandingkan dengan di Indonesia teman-teman. Betul. Kalau menurut teman-teman Silahkan komen. gimana? Mana lebih suka kerjanya di Malaysia atau di Indonesia? Sebenarnya sih jujur ya, suka kerja di negara sendiri. Karena dekat dengan orang tua, bisa pulang, bisa makan dengan orang tua. Tapi apa boleh buat, kerja di Indonesia itu syarat untuk masuk pekerjaan itu banyak sekali. Syarat yang tidak penting itu ada juga teman-teman ya. Buat apa sih sebenarnya? Pertama, harus niat yang didahulukan. Bukan skill dulu, bukan tinggi badan, bukan rapi, bukan ini, bukan itu. Gaji dan termasuk gaji di Indonesia itu kecil sekali teman-teman ya. Sedangkan harga pangan di Indonesia itu mahal. Sedangkan di Malaysia mereka suka kerja ke Malaysia meskipun jauh dengan orang tua karena memang terpaksa sih sebenarnya. Terutama di Indonesia, di Malaysia itu gaji besar, ya besar, jauh lebih besar. Kedua bisa bahagiakan orang tua, tiga bisa menstabilkan ekonomi di keluarganya di Indonesia teman-teman. Itu aduh, nggak tahu guys. Ayo teman-teman, ditulis komentarnya ya. Oke. Gimana pendapatnya teman-teman? Oke Bang. Oke Silakan teman-teman. komen ya. Salam santun, salam hormat, salam sehat saya. Salam. Anak perantauan di Malaysia. Saya akhiri dulu ya teman-teman. Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gila sih, wabarakatuh. untuk penukaran ringgit rupiah lagi naiknya geng ya. Naik terus, Semalam saya kirim uang ya. Ini dengan exchange rate-nya itu penukarannya satu ringgitnya itu 3.520. Bayangkan. Setiap hari, setiap bulan kenaikan semakin naik, Naik geng. terus ya. Jadi buat anak-anak rantau TKI Malaysia yang udah gajian, jangan lupa lah kirim, geng. Kirim dan tabung ya. Kirim. Kita nggak tahu namanya rezeki. Ini rezeki kita, geng ya. Buat kalian semuanya langsung kirim, tabung. Oke? Andai kata Alhamdulillah, geng. andai kata ringgit Malaysia lebih kecil daripada rupiah, nggak kerja ke Malaysia. Semakin bulan, semakin hari terus ringgit Malaysia semakin naik loh teman. Kenapa dengan rupiah ini kan ya? Sehingga yang jadi TKI di Malaysia tuh seneng banget, seneng karena besar ketika dikirimkan ke Malaysia uang, ke Indonesia uang. Hari yang ditunggu TKI yaitu gajian. Jadi baru aja gajian, ini uangnya. Wow. Dan saya terima kasih. Terima kasih untuk badan ini yang kuat ya, yang kuat bekerja, tahan panas, tahan hujan, bekerja, geng ya. Oke, di sini aku bukan sombong untuk masalah gaji. Sebesar-besar gaji saya pun ataupun kita semuanya masih banyak orang-orang yang punya gaji besar ya. Dan untuk bersyukur, sekecil-kecilnya kita punya gaji, pasti ada orang yang susah untuk mencari uang, bahkan untuk bisa gajian setiap bulan. Betul. Jadi kita hanya bisa bersyukur, geng ya. Pokoknya terima kasih banyak untuk Malaysia, untuk diri saya yang bisa bekerja dengan baik, waktu dan tempat yang disediakan untuk Betul. Malaysia, alhamdulillah banyak. Alhamdulillah, betul. Dan saya sebagai anak rantau, buat kalian semuanya ya, nggak penting kalian kerja apa, yang penting kerja itu betul, kerja itu halal, Betul. gaji besar kecil, punya tanggung jawab masing-masing, punya resiko masing-masing. Betul Kalau Abang. saya sampaikan saya punya gaji besar, bukan berarti saya kerja senang-senang, bukan saya kerja enak-enak. Betul. Saya harus mempertanggungjawabkan pekerjaan saya harus menjaga orang-orang pekerja saya. Betul. Saya punya tanggung jawab Betul. untuk bekerja baik, lalu dibayar dengan baik juga ya. Semua itu dengan cara proses yang tidak mudah, geng, Betul. ya. Jadi buat kawan-kawan semuanya, jika kalian selalu melihat orang gaji besar, gaji kecil, bersyukur dan jadikan motivasi. Betul. Oke? Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jelas ya, itulah kerja di Malaysia. Kalau tidak kerja di Malaysia tentunya tidak bisa lakukan hal ini. Makan enak, makan apel seutuhnya. Karena benar-benar kerja di Indonesia itu tidak merubah sebuah kehidupan. Banyak pekerja kuli, banyak pekerja toko, kedai lah. Itu ya begitu aja teman-teman, karena gajinya tidak sebesar gaji di Malaysia. Andai kata Indonesia itu bisa lebih besar gaji daripada Malaysia,
nggak bakalan ke Malaysia teman-teman. Dan lebih enak kerja di Indonesia, sumpah lebih enak kerja di negara sendiri, dekat dengan orang tua, dekat dengan family, dekat dengan kerabat. Tapi apa boleh buat, bertahan di Indonesia ya begitu aja teman-teman, tidak ada perubahan. Maka memilih bekerja ke Malaysia, dan apa yang terjadi berubah drastis. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.